Selamat berjumpa dengan Sanggar Ceria dalam kisah Islam nan ceria. Mari kita dengarkan, mari kita saksikan. Sanggar Ceria memang asik. Adik-adik semuanya, kita akan kembali bercerita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi teladanku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Makkah, lahir di kota Makkah. Dan tahukah adik-adik sekalian, kota Makkah ini memiliki sejarah yang panjang sejak zaman Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud yang kafir dan jahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan api itu dingin. Maka Nabi Ibrahim pun selamat, sehingga api tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari api dengan selamat. Beliau berdakwah dengan gagah berani hingga harus mengalami tragedi dibakar api oleh raja kafir yang jahat. Maka setelah beliau selamat, beliau bersama istrinya Sarah meninggalkan negerinya dan pergi ke Filistin atau ke Palestina di Syam. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pergi lagi berpindah ke Mesir atau Mesir. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Raja Amalekit Hyksos. Raja Amalekit sangat menyukai wanita yang cantik jelita. Jika ada wanita cantik datang ke negeri Mesir, maka Raja Amalekit akan membunuh suaminya sehingga dia bisa mengambil istrinya yang cantik itu. Maka adik-adik yang tersayang, Bunda Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikan Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. Raja bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah dia istrimu?" Maka Nabi Ibrahim mengetahui jika dia adalah suami dari Sarah yang cantik, maka dia akan dibunuh. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim berkata, "Dia adalah saudariku." Maksud Nabi Ibrahim, dia adalah saudari Muslim. Namun, Raja Amalekit memahaminya bahwasannya dia adalah adik dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Adik-adik tersayang, ternyata ketika Raja Amalekit akan mendekati Bunda Sarah, ternyata kakinya seolah tertanam di dalam bumi. Dia tidak mampu bergerak, tidak mampu untuk mendekati Sarah, istri dari Nabi Ibrahim.
Maka raja itu berkata, wanita ini pasti dilindungi. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Sarah dan Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Amalekit Mesir Hyksos yang ingin mengganggu Sarah tidak dapat berhasil, dan akhirnya raja yang jahat itu melepaskan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Dan tahukah adik-adik semuanya, ternyata sebagai hadiah Raja Amalekit Hyksos dari Mesir ini ternyata justru memberikan hadiah seorang budak wanita yang bernama Hajar, yang kelak ternyata juga menjadi istri dari Nabi Ibrahim. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim terus berdakwah. Namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya semakin lanjut. Maka melihat hal tersebut, istrinya Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, budak yang diberikan oleh Raja Mesir tadi. Maka akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar, dan lahirlah seorang anak yang ditunggu-tunggu yang bernama Ismail. Bunda Hajar mengandung anak. Anak itu dinamakan Ismail. Bayi yang kecil itu bayi yang sangat lucu, dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur yang mendalam atas karunia Allah. Nabi Ibrahim mendekat Nabi Ismail yang saat itu masih bayi dengan erat. Sudah puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan seorang anak, dan anak itu telah lahir ke bumi. Anak yang akan menggantikan dia untuk berdakwah kepada umat, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata sang Nabi berlinang penuh kebahagiaan. Nabi Ibrahim berkata, "Engkaulah kelak yang akan meneruskan dakwahku, berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sejak saat itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail kecil yang lucu. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau menyempatkan diri untuk menggendong bayinya yang kecil. Beliau sangat senang dengan bayinya tersebut. Dan pada suatu waktu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bunda Hajar dan Ismail bayi kecil itu ke tempat yang jauh, ke tengah gurun pasir yang kering, yang gersang, tidak ada kehidupan. Dan Nabi Ibrahim, Bunda Hajar, dan Nabi Ismail kecil yang masih bayi itu pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat yang tandus di gurun
pasir itu, yang kelak gurun pasir itu menjadi kota yang besar, yaitu kota Makkah, tempat Nabi Muhammad SAW lahir. Sampai berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah Islam nan ceria. Akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Sanggar cerita memang asyik.